Perkenalkan, nama saya Sonia Fardiosi dengan NIM 4183151033 dari kelas pendidikan IPA A 2018. Adapun materi yang akan saya bawakan merupakan salah satu kajian tugas Critical Journal Review dari mata kuliah Bioteknologi. Adapun judul Critical Journal Review yang saya ambil yaitu pemanfaatan biomasa lignoselulosa ampas tebu untuk produksi bioetanol. Kita ketahui biomasa yang digunakan selama ini seperti jagung, ubi kayu memiliki harga yang relatif cukup tinggi. Oleh karena itu banyak kendala-kendala yang diperoleh. Oleh karena itu ditemukan penelitian yang menggunakan ampas tebu sebagai limbah pabrik gula merupakan salah satu bahan lignoselulosa yang potensial untuk dikembangkan menjadi sumber energi seperti bioetanol, di mana ampas tebu yang kita ketahui selama ini banyak dibuang oleh masyarakat, sehingga melalui ampas tebu ini bisa digunakan sebagai bioetanol. Adapun bahan lignoselulosa itu ada 3. Yang pertama itu tersusun atas 3 komponen. Yang pertama itu selulosa, yang kedua hemisolelulosa, yang ketiga lignin. Yang pertama selulosa. Selulosa merupakan polimer linear glukan dengan struktur rantai yang seragam dan merupakan homopolisakarida dengan glukan dan derajat polimerisasi yang tinggi. Yang kedua komponen utamanya itu hemiselulosa, di mana hemiselulosa ini merupakan istilah umum bagi polisakarida yang larut dalam alkali. Yang ketiga adalah lignin. Lignin ini merupakan terdiri atas sistem aromatik dan yang tersusun atas unit-unit fenilpropana, di mana kandungan lignin ini akan lebih tinggi di dalam kayu daun jarum daripada dalam kayu daun lebar. Namun sebelum dikonservasi, salah satu faktor penting dalam seleksi bahan lignoselulosa untuk dikonservasi menjadi etanol adalah rasio selulosa terhadap lignin, di mana sebelum lignoselulosa tadi dikonservasi, maka yang harus diperhatikan itulah rasio selulosanya terhadap lignin. Konservasi bahan lignoselulosa menjadi etanol dapat dilakukan dengan 3 tahap integrasi, yaitu yang pertama itu reaksi sakarifikasi, yang kedua reaksi fermentasi, yang ketiga reaksi sakarifikasi dan reaksi fermentasi serentak. Pada reaksi sakarifikasi, pada tahap ini selulosa itu diubah menjadi selobiosa, dan selanjutnya diubah menjadi gula-gula sederhana. Contoh gula-gula sederhana ini yaitu glukosa, di mana selulosa tadi akan dihidrolisis menggunakan larutan asam ataupun secara enzimatis. Selanjutnya tahap reaksi fermentasi, di mana pada tahap reaksi sakarifikasi tadi terbentuk gula-gula sederhana. Lalu pada tahap reaksi fermentasi ini, gula-gula sederhana tersebut akan diubah menjadi etanol dengan bahan bakteri seperti Gimomonas mobilis. Selanjutnya itu ada tahap sakarifikasi dan tahap fermentasi yang dilakukan, di mana pada tahap ini tidak dilakukan berpisah atau bertahap, melainkan dalam proses ini dilakukan secara simultan. Di mana pada tahap sakarifikasi dan tahap fermentasi serentak ini digunakan mikroba, di mana mikroba itu adalah jamur penghasil enzim selulosa seperti T. reesii. Dengan memerhatikan potensi biomasa lignoselulosa, khususnya ampas tebu
bahan dasar bioetanol, perlu dilakukan pengkajian terhadap hasil-hasil dalam upaya pemanfaatan bahan tersebut. Salah satu proses konservasi bahan lignoselulosa adalah proses konservasi lignoselulosa menjadi etanol yang selanjutnya dapat digunakan untuk mensubstitusi bahan bakar bensin untuk keperluan transportasi. Sekian yang bisa saya paparkan dari hasil kritikal jurnal review bioteknologi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.